Sobat Eksis, ketemu lagi dengan Kak Wida dari Bimbel Eksis. Kali ini kakak akan membahas soal-soal TPS UTBK bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, soal-soal ini kakak ambil dari tryout ketiga di Bimbel Eksis. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini diketahui syarat kelulusan jurusan akuntansi adalah harus lulus matematika dan ekonomi. Nah, dari 90 peserta diketahui 45 peserta tidak lulus, 30 pesertanya hanya lulus, 30 peserta lulus matematika, 32-nya ekonomi. Yang ditanya maka jumlah peserta yang berhasil diterima di jurusan akuntansi tersebut. Berarti kan tadi syaratnya adalah dia harus lulus dalam tes matematika dan tes ekonomi. Kata-kata dan berarti mereka irisan, harus lulus kedua-duanya. Berarti yang ditanya adalah banyak peserta yang lulus MTK dan ekonomi. Itu ya, irisan. Nah, ini kakak buat diagram Venn aja biar gampang. Di sini ada totalnya 90. 45 peserta tidak lulus kedua ujian di luar. Di sini kakak tulis matematika, ini ekonomi. Nah, di tengah-tengah ini ada irisannya yang ditanya. Kita misalin X. Berarti yang lulus matematika saja 30 dikurang X. Yang lulus ekonomi aja 32 dikurang X. Nah, dapat X ini dari mana? Dari rumus ini, rumus totalnya. Ini kan totalnya 90 ya. Yang lulus matematika aja 30 min X. Ekonomi aja 32 min X. Yang ini yang ditanya, tadi kita misalin X. Komplemennya atau yang tidak lulus kedua-duanya adalah 45. Oke, berarti ini jadi 90. 30 ditambah 32 itu adalah 62. Ditambah 45 107 min X dikurang X ditambah X berarti min X. Kita mau cari X, kita pindahin aja X nya. Berarti 107 dikurang 90, hasilnya adalah 17. Jadi jumlah peserta yang berhasil diterima di jurusan akuntansi adalah 17 peserta. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini diketahui M adalah gradien garis 5X sama dengan 2Y plus 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Ini tipe soal perbandingan ya. Kita tahu nilai P dan Q-nya dari mana. Kebetulan Q-nya udah ditetapin ini 10. P-nya adalah 4M. M ini adalah gradien garisnya. Berarti kita harus cari gradiennya. Oke, bentuk gradien garis. Kan ingat ya. Kayak gini. Y sama dengan MX plus C. Berarti garis ini kita buat Y sama dengan begini ya. 2Y sama dengan 5X min 3. Si 3-nya pindah ngikut 5X. Berarti kalau kita mau ngikutin bentuk yang atas, semuanya dibagi sama 2. Y sama dengan 5 per 2X min 3 per 2. Udah sama nih bentuknya, berarti gradiennya adalah 5 per 2. Sekarang kalian input nih gradiennya ke sini. Berarti 4 dikali 5 per 2. Cet 2. 2 kali 5 adalah 10. Berarti P dan Q nilainya sama-sama 10. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 ini diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Berapakah nilai A kuadrat plus B kuadrat? Oke, ini tipe soal kecukupan data ya. Jadi seperti biasa, cek dulu pernyataan 1 apakah cukup atau tidak, dan pernyataan 2 juga apakah cukup atau tidak. Itu ya. Oke, kita langsung aja cek pernyataan 1. Ini titik minimumnya di 1,0, berarti X-nya 1, Y-nya 0.
Oke, kita cek 1. Saat X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 0, maka mereka ini kita masukin ke fungsi ini. Berarti, nah kan kita punya fungsi ini ya, kita tulis lagi fungsinya. Y-nya 0, berarti di sini 0, X-nya 1. Oke, berarti A plus B nilainya min 1. Yang ditanya A kuadrat plus B kuadrat. Kira-kira bisa nggak A plus B dibuat jadi A kuadrat plus B kuadrat? Nah, kalau misalnya kita bentuk kayak gini, A plus B dikuadratin, benar ada A kuadrat plus B kuadratnya, tapi masih ada 2AB. Berarti kita harus kurang ini dong. Harus dikurang 2AB lagi, biar jadinya A kuadrat plus B kuadrat. Masalahnya, kita nggak tahu AB ini nilainya berapa. Jadi, pernyataan 1 saja, dia tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini kakak hapus. Sekarang kita cek pernyataan 2. Memotong sumbu Y di titik 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Substitusi lagi ke fungsinya. Berarti 1 sama dengan 0 ditambah A kali 0, berarti 0 tambah B. Kita tulis dulu ya di atasnya. Oke, berarti nilai B-nya 1. Nah, pernyataan 2 cuma gini doang, B-nya sama dengan 1. Terus cara cari A-nya gimana? Gitu kan? Nah, berarti pernyataan 2-nya tidak cukup nih untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dua pernyataan ini kita gabung? Gabung antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, di pernyataan 2 itu B sama dengan 1. Di pernyataan 1, A plus B sama dengan min 1. Berarti 1 ini bisa kita substitusi dong ke sini. Berarti jadi A plus 1 sama dengan min 1. A-nya sama dengan min 2. A udah ketemu, B udah ketemu, berarti A kuadrat plus B kuadrat bisa kita cari dong. Nah, ini gak akan kakak cari sampai selesai, karena ini udah pasti ketemu ya. Oke, nomor 4 ini adalah untuk latihan kalian. Kalian coba isi nanti di kolom komentar jawabannya berapa, beserta caranya kalau bisa. Sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.